Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Raya sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Omon Abdurrahman MPD, yang terhormat kepada rekan-rekan semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori motivasi, di mana kami memiliki 3 saudara. Kelompok 4 ini ada, yang pertama ada Mega Putri Rahayu, dan saya sendiri Muhammad Imam Maulana, dan teman saya satu lagi Putri Karana Suci Sanjaya. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu kepadanya saya persilakan. Topik pembahasan pada kelompok kami ini, yang pertama ada pengertian motivasi, kedua ada konsep motivasi, ketiga ada jenis-jenis motivasi, dan yang keempat ada teori-teori motivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan yang pertama, itu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin motif, yang berarti dorongan, atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, atau driving force. Menurut Michael J. Juisus menyebutkan motivasi sebagai kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua ada konsep motivasi. Pertama, ada model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Kedua, ada model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, ada model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan mereka yang berarti. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Teori motivasi Abraham Maslow. Teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dari dorongan tingkatan terbawah. Lalu ada teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg,
Ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Lalu ada teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengandaian yang dipegang manajer. Lalu ada teori motivasi Verum, teori harapan. Teori dari Verum tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Lalu ada teori motivasi Achievement McClelland, teori kebutuhan berprestasi. Lalu ada teori motivasi Clayton Alderfer, teori ERG. Lalu ada teori penetapan goal setting theory. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dan yang paling terpenting adalah tingkatkanlah motivasi intrinsik dalam diri kita agar termotivasi dalam segala aspek kehidupan, terkhusus dalam kehidupan akhirat kita, sehingga dapat menghasilkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang teori-teori motivasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.